Halo Sobat UNES. Kali ini bertemu dengan saya, host yang tidak terlalu terkenal, Dias. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan seorang narasumber, yaitu Kepala Bagian Umum Pak Eko. Siapa Pak? Jenengan Pak? Pak Eko siapa? Eko yang tidak terlalu Eko yang tidak terlalu terkenal ya. Pak Eko Febrianto SPD. Beliau adalah Kepala Bagian Umum. Tapi kali ini kita akan coba membahas persiapan Universitas Negeri Semarang menghadapi era new normal, kelasiman baru, bersama dengan Pak Eko yang beliau adalah salah satu anggota Satgas Percepatan COVID-19 di Universitas Negeri Semarang. Baiklah Pak Eko, sebelumnya kita mau coba berkenalan dulu dengan bagian umum UNES. Seperti apa sih bagian umum di UNES itu, kira-kira gambarannya gitu? Iya. Terima kasih Mas Dias, host yang akan menjadi terkenal. Tidak terlalu terkenal. Saya yakin akan menjadi terkenal. Gitu. Saya mencoba menyampaikan bagian umum itu apa gitu. Bagian umum sebenarnya kalau bagiannya itu umum, artinya ketika mendapat bagian-bagian dia umum aja gitu. Umum saja gitu. Menjadi tiga umum itu ketika terkait dengan pekerjaan. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya adalah ketika mendapat gaji gitu kan, itu umum, standar ya. Tetapi pekerjaannya ini loh yang tidak umum. Karena apa? Bagian umum adalah bagian yang menangani segala sesuatu yang ada di UNES. Artinya mulai dari cleaning service, kemudian satpam, kemudian pelayanan pegawai, hingga ke pimpinan sampai ke rektor. Oke. Gitu. Bisa dikata bagian umum itu menangani hal dari genteng ke septic tank. Oke. Itu bagian umum. Pantesan agak bau ya. Ya, bau-baunya tapi bau genteng maksudnya, bukan bau-bau yang bawah tadi. Bau itu ada dua, ada bau wangi, ada bau yang tidak wangi. Gitu. Baik, Bapak Eko sebagai Kabak tentunya punya beberapa subbagian ya. Bisa diberitahu ke Sobat UNES siapa saja sih di subbagian umum itu, di bagian umum ada sub-subnya itu siapa saja kira-kira, biar lebih kenal Sobat UNES sekalian ya. Ya. Pada intinya di bagian umum itu menangani tiga hal, tentang ketatausahaan, kerumah tanggaan, kemudian perlengkapan atau saat ini lebih tren dengan nama barang milik negara. Oh, BMN ya Pak ya. BMN. Betul. Pimpinan di masing-masing subbag itu mereka masih muda-muda lah, gitu kan. Alhamdulillah masih muda-muda, artinya ketika diajak ngobrol masih nyambung lah sepantaran dengan saya gitu, dan senior lebih sedikit daripada Mas Dias gitu kan. Saya masih muda loh. Masih muda, tapi kelihatannya juga muda saya gitu kan. Dan di antara mereka ternyata saya kebetulan itu paling junior gitu kan. Jadi istilahnya gitu ya? Saya enaknya saya itu kan ngomong mereka begitu. Nah, mereka alhamdulillah bekerja juga sudah bagus begitu kerjanya. Di tata usaha ada Mbak Laili, itu yang ngurusi di tata usaha itu persuratan gitu kan. Kemudian protokoler begitu, itu di tata usaha. Kemudian di subbag rumah tangga yang ngurusi ke rumah tanggaan itu ada Mas Tio. Itu mengurusi membina rumah tangga atau seperti apa Pak? Membina rumah tangga. Susahnya bagian rumah tangga itu membina rumah tangga. Susahnya itu ketika sudah menjadi kepala di subbag rumah tangga biasanya, kalau di tempat lain ya urusan rumah tangga dibawa ke kantor. Kalau sudah menjadi kasubag rumah tangga biasanya urusan kantor dibawa ke rumah tangga. Nah, ini yang menjadi repot sekali. Repot ini. Iya. Menjadi luar biasa itu di situ. Ada Mas Tio di sana. Oke. Kemudian di bagian aset, di bagian perlengkapan atau BMN itu saat ini di sana ada Mas Agung Yanto. Gitu. Alhamdulillah mereka masih muda-muda begitu. Itu sekiranya yang Sobat UNES yang mau kenalan
dengan bagian umum dan sub-sub bagiannya sudah dijabarkan oleh Pak Eko tadi. Kemudian berkaitan dengan masa pandemi ini Pak, kita tahu banyak yang WFH dan sebagainya. Itu layanan seperti apa sih yang diberikan oleh bagian umum khususnya secara daring? Ya, kalau di masa-masa pandemi seperti ini, kalau dulu orang berpersepsi bagian umum, bagian rumah tangga perlengkapan itu nggak bisa itu sistem informasi nggak bisa itu dimainkan dengan komputer itu. Nah, saya mencoba merubah pemikiran seperti itu. Nah, alhamdulillah layanan di bagian umum kami satukan gitu. Yeah. Ya sederhana lah, kita hanya membuat bit LY bagian umum gitu. Nah, semua layanan ada di situ. Berarti misalnya ada mahasiswa yang ingin meminjam ruang auditorium misalnya seperti itu bisa langsung secara daring ya? Secara daring. Kebetulan di masing-masing subak itu di layanan tata usaha katakanlah dia punya sistem Siradi, sistem informasi surat dinas. Kemudian di tata usaha ya tadi ya Siradi itu, kemudian di rumah tangga ada Simarta, sistem informasi rumah tangga. Kemudian di BMN ini kita gencet si Agung, gitu kan, ada aset dan gudang. Gitu. Nah, kita hanya di daring ini masa pandemi ini kita hanya menyatukan 3 sistem itu, kita bukakan satu pintu. Gitu. Nah, mau berurusan dengan pelayanan apa? Kalau pelayanan sunat kita larikan ke Siradi, pelayanan ruang kemudian ke rumah tanggaan kita larikan ke Simarta. Yang berarti bisa dipantau semua oleh misalnya oleh mahasiswa yang ingin meminjam bisa memantau progresnya seperti itu ya Pak ya. Betul. Kemudian kita ketahui kemarin Rabu lalu ya kalau tidak salah Bapak Rektor serta jajarannya kan sempat safari keliling itu Pak. Betul. Ini kelihatannya ngintip nih. Saya dapat kisi-kisi untuk mengecek persiapan ini menuju era kelaziman baru atau new normal itu seperti apa Pak? Kesiapan yang sudah dilakukan di tingkat rektorat dulu misalnya di gedung rektorat dan kemudian di fakultas-fakultas yang lain. Ya, betul Mas Dias. Kemarin memang sempat saya juga diajak untuk berkeliling. Itu sebenarnya diajak apa enggak sih Pak? Apa jenengan cuman ikut aja nggak diajak sebenarnya gitu? Diajak gitu. Oh diajak. Tapi yang terpenting diajak juga, ya diajak. Diajak, catat ya Sob. Diajak gitu kan. Tapi yang sebenarnya terpenting Sob, diajaknya itu setelah berkeliling itu mesti ada makan siang. Wah itu yang utama suka, gitu itu. Kan? Makan ini yang siang. saya suka gitu. Entah ini utama atau tidak, yang penting kan ini yang saya suka kan gitu. Ini jadi kebetulan kemarin sidak ya, karena memang rencananya tidak terlalu direncanakan gitu. Dan nanti mendadak ya. Ke depan akan ada monef yang itu terstruktur, ada datanya kemudian penilaian dan ini harapan dari pimpinan nanti kita dinilai. Oh gitu. Nah, sejauh apa kesiapannya seperti itu? Masing-masing unit sejauh apa kesiapannya? Kalau dari tinjauan yang kemarin seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Kesiapannya seperti apa? Apakah sudah menyiapkan alat kesehatan atau paling tidak hand sanitizer atau seperti apa? Rata-rata di antara masing-masing unit itu sudah siap semua. Sudah. Ya, dari yang cuci tangan, gitu kan, tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian pengaturan tempat yang ditandai untuk physical distancing, gitu kan, itu mereka sudah siap semua. Dan yang saya cukup salut adalah di masing-masing unit itu sudah ada ruang untuk isolasi. Oh, gitu. Artinya mereka yang dinyatakan mungkin suhunya kalau lebih dari 38 masukkan situ ya Pak? Masukkan ruang isolasi begitu, baru kita hubungi Satgas COVID gitu untuk penanganan tindak lanjut. Ini yang saya salut itu. Berarti secara umum untuk menuju ke era kelaziman baru atau new normal ini UNES sudah siap ya Pak? Sudah siap secara umum. Hanya ada pembenahan di beberapa hal seperti di sisi akademik mungkin penempatan ruang kuliah ini masih proses penataan kalau saya lihat di masing-masing. Itu yang jadi garis besarnya kan seperti itu. Jadi nanti akan menyambut mahasiswa di bulan
Desember kalau tidak salah ya Pak Eko. Iya. Ada kedatangan mahasiswa itu protokol-protokol atau hal-hal seperti apa sih yang harus diperhatikan oleh mahasiswa atau UNES sifatnya menghimbau atau memaksa mahasiswa untuk menyiapkan protokol itu seperti apa? Ya, kalau terkait dengan mahasiswa yang saat ini sudah didahulukan untuk dilayani adalah yang di laboratorium. Jadi untuk yang praktikum sudah diperkenankan. Itu. Nah, ketentuan masuk di ruangan praktikum di masing-masing unit itu sudah punya protokol tersendiri. Katakanlah penggunaan alat praktikum hanya sekali pakai, katakanlah seperti penggunaan sarung tangan begitu, setelah itu kemudian dibuang gitu. Kemudian masker itu juga seperti itu. Nah, yang seperti ini yang sudah disiapkan oleh masing-masing, terutama pengelola lab yang ada di masing-masing fakultas dan unit. Masing-masing fakultas itu. Kemudian ketika kita memasuki new normal atau kelaziman baru itu kan akan ada beberapa kegiatan, misalnya rapat atau bahkan auditorium nantinya akan dibuka lagi. Itu ada pembatasan nggak sih untuk jumlah maksimal peserta seperti apa? Ya. Seperti apa gitu? Yang kita berlakukan di UNES untuk jumlah maksimal kapasitasnya 40% dari total kapasitas ruangan. Total kapasitas. Ini juga dengan catatan, artinya tidak membolehkan orang-orang sakit masuk. Misalnya panu, kadas, kurap gitu kan. Nah, itu tidak boleh masuk Anda. Yang lebih lagi ini yang penting. Orang-orang yang tingkat obesitas tinggi seperti saya bisa lift enggak ini? Ini yang penting. Nah, ini yang juga kami jaga begitu. Apalagi orang yang obesitas tinggi kemudian setelah dicek suhu tubuhnya itu lebih dari 38. Nah, ini harus masuk ke ruang isolasi. Oke, hal-hal seperti ini yang sudah dilakukan ya. Sudah kita lakukan, sudah kita atur. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya pertanyaannya untuk Pak Eko ya. Bocoran aja nih, sebenarnya ada nggak sih rencana UNES untuk melakukan tes massal, misalnya rapid, PCR atau swab di lingkungan UNES untuk warga UNES? Ya, kalau secara massal sebenarnya kemarin Pak Rektor sudah mencoba berkomunikasi dengan wali kota begitu. Pak Hindi ya. Pak Hindi. Akhirnya Pak Hindi itu kemarin meminta surat cinta dari Rektor gitu untuk hal itu. Hanya sejauh ini saya belum tahu perkembangannya seperti apa. Hanya memang untuk kegiatan-kegiatan besar, katakanlah nanti akan ada UTBK katakanlah. Ya, UTBK. Nah, panitia seperti Mas Dias gitu kan ikut panitia tuh dan teman-teman yang lain itu. Nah, mereka harus tes rapid nih, mau nggak mau gitu. Nah, saya kok deg-degan. Nah, ini yang penting gitu kan. Harus di rapid test, kemudian kalau memang dinyatakan reaktif, di tes berikutnya di swab. Gitu. Oh gitu. Berarti sekali rapid itu nggak langsung diisolasi kan ya Pak ya? Saya deg-degan loh terus. Terang saya deg-degan ini kalau di rapid. Nah, ini justru kadang yang deg-degan ini yang bahaya loh. Ini yang kadang menjadi reaktif ini loh. Bisa jadi. Berarti buat sobat UNES jangan deg-degan. Ya, jadi tenang saja lah sobat UNES yang ada di rumah ketika ada tes ataupun apa ya ada misalnya. Justru ini yang katakanlah kata ahlinya, ini yang menguatkan imun. Ketika kita tenang menghadapi segala sesuatu justru imun kita menjadi kuat. Betul sekali. Seperti Pak Eko ini kan mobilitasnya tinggi ya. Jadi imunnya kuat. Yang lain nge-zoom meeting dia ngejam dari rumah kantor itu. Koronian sampai capek loh ngikuti Pak Eko itu. Jadi secara umum, secara garis besar itu UNES sepertinya sudah siap untuk menuju ke new normal. Kan kita nggak mungkin untuk terus menunggu sedangkan antivirusnya belum ditemukan gitu Pak. Tapi saya ini pendapat pribadi, artinya dalam keyakinan saya walaupun katakanlah dinyatakan positif, kecenderungan untuk sembuh itu lebih tinggi sekarang daripada tidak sembuh. Jadi tenang-tenang sajalah, artinya tidak positif thinking begitu kan. Nah, ini yang harus kita punya itu. Terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya di podcast kali ini buat sobat UNES. Kemudian apakah ada pesan-pesan untuk
mahasiswa atau warga UNES dalam menjalani era new normal ini, Pak? Pesan terakhirnya, oh bukan terakhir nih, bukan terakhir. Ini pesan dari Pak Eko, bukan pesan terakhir. Maaf Sobat UNES. Pesan dari Pak Eko. Ya, bukan terakhir ya, catat bukan ya. terakhir, bukan Catat terakhir. ya. Ada pesan lagi. Ya? Catat itu bukan pesan terakhir. Oke. Jadi pesan saya sih untuk Sobat UNES dimanapun saja berada, jalani masa pandemi ini dengan riang. Artinya tidak usah terpengaruh, tetapi tetap kita lakukan protokol-protokol kesehatan, TSR gitu kan, cuci tangan begitu kan, kemudian pakai masker begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi hadapi kenyataan hidup ini dengan riang gembira. Begitu Mas Dias. Baik, terima kasih Pak Eko, narasumber kita kali ini, dan terima kasih juga kepada Sobat UNES yang menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Bye.